Ya, langsung ya. Ini contoh ya. Jadi benefit apa yang mereka dapat. Ini agak menyimpang sedikit dari materi KPI ya, tapi bagaimana kita membekali teknis enggak Mbak? Nah, kalau menurut saya sih seperti itu. Saran saya seperti itu. Gitu. Ya oke, mungkin itu memang di divisi service kita memang ada penjualan di jasanya, ada yang juga fokus hanya untuk repairing toh. Ya, dan terkadang orang-orang di engineer ya, orang-orang teknisi seringkali ngomongnya ketus, ngomongnya nggak enak. Singkat dan padat. Apa? Singkat padat. Singkat iya, padat, ini apa? Nyelekit. Ya, itu yang harus dipoles. Ya. Yang Oke, harus dipoles. ya. Makasih. Gitu, makasih sama-sama. Masuk ke materi. Seperti biasa, begin with the end in mind. Nah, ya, selalu kita mikir kalau mau membuat KPI, tujuanku membuat KPI itu apa sih? Apa tujuan membuat KPI, teman-teman?
Kebalik.
Mau nggak diambil? Hah? Nggak mau. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Ya, minimal berapa? 100. Saya agak sadis. Minimal paling nggak dia menghasilkan 10 kali lipat buat saya. Ya, paling nggak seperti itu. Ya, jelek-jeleknya 6-7 kali lipat deh, boleh deh. Ya, 6-7 kali lipat boleh deh. Tapi paling nggak kalau bisa di atas 10. Ya. 5 tahapan pembuatan KPI. Nah ini hanya 5 langkah yang umum. Yang pertama adalah kita punya tadi tujuan. Kalau kita balik lagi ke yang pertama materi
Contohnya, apa yang membuat puas, apa yang membuat orang membeli, apa yang bisa meningkatkan penjualan kita, market share kita, ya. Salah satunya adalah kualitas produk, ya. Kemudian supplier yang kompeten. Jadi datangnya tepat waktu, supply-nya barangnya sesuai juga, ya. Yang ketiga, mungkin iklan yang efektif. Lanjut, titik distribusi. Titik distribusi. Ini sebetulnya ada Coach Anggi di mana dia? Di atas. Wah, jagoannya distribusi. Nanti kan ketemu, ya. Kemudian pelayanan. Ini key success factor. Kemudian kapasitas produksi. Nah, baru kita masukin ke ukuran. KPI adalah ukuran. Ya, bagaimana kita mengukur? Yang pertama, reject maksimumnya. Nah, kalau ini sudah ngomong sesuatu yang spesifik, kualitas produk, reject maksimum 0,5%. Contoh seperti itu. Jadi kita buat ukurannya. Supplier yang bisa menjamin QCD, Quality Cost Delivery. Ya, quality cost delivery. Kemudian respon dan interaksi iklan. Nah, ini biasanya teman-teman yang bermain di online, ini ukurannya, ya, ukurannya ini nih. Pas kita ngiklan, iklan yang baik itu seperti apa? Iklan yang efektif seperti apa? Itu ada responnya dan ada interaksinya. Biasanya bukan cuma sekedar, kalau di Facebook bukan cuma sekedar nge-like, tapi berapa banyak yang komen, ya, komen kita tanggepin, ternyata dia balik komen lagi, masih reply lagi, ini contoh iklan yang bagus, ya. Ada yang mau komentar? Oh enggak. Lanjut, pemetaan pasar yang baru, ya. Terus tren produk, ya, ingat tren produk teman-teman, grafik, ya, grafik tren produknya, ya, sudah ada di mana? Product life cycle, teman-teman tahu kan? Siapa yang nggak paham product life cycle? Paham ya? Nggak perlu dijelasin ya. Lanjut. Nah, terus ini, nah baru yang di KPI. Itulah di sini ada komplainnya turun 30%. Ya, ini sudah berupa angka. Ya, yang kemarin 100 sekarang jadi 70. Contohnya seperti itu, ya. Ini target, ya, ukuran. Kemudian menambah outlet. Ini contoh-contoh kalau kita ini nih, pangsa pasarnya naik 10%. Oh, indikatornya adalah outlet kita nambah. Terus problem solving, ya, problem solving dan responnya. Keluhan, ada komplain, seberapa cepat respon tersebut. Respon tersebut misalnya 5 menit selesai, ya. Servis AC tanpa bongkar 30 menit, ya, ke dokter mobil, ya, betul? Tanpa bongkar tuh, ya. Kemudian jadwal produksi, perawatan mesin, misalnya seperti itu. Ini hanya contoh ya teman-teman, teman-teman bisa mengembangkan sesuai dengan targetnya sendiri, ya. Ini hanya contoh. Yuk, ada yang mau ditanyakan? Yuk, Mike. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Urip dari Jakarta. Hampir sama dengan Pak Febi, mungkin segmennya agak beda. Saya di kimia untuk laboratorium. Nah, kita ada sales force
gitu, sales force, tim sales gitu ya, Ya. yang keliling ke customer kita. Jadi mungkin polanya di perusahaan lain pun sama lah gitu. Ini sales udah jadi rahasia umum lah gitu di lapangan, bahwa sales ini biasanya sampingan, nyambi gitu. Ada di salah satu perusahaan gitu yang saya tahu gitu. Nah, mereka itu memasang GPS di kendaraan inventaris kantor gitu. Jadi mungkin mestinya kemana gitu, sambil nge-mall atau apa, jadi ketahuan gitu, Pak. Kemudian jadi tanpa dikasih tahu oleh manajemen kantor gitu, baru pasangin GPS. Ya. Entah gimana caranya gitu. Ini orang-orang ini tahu gitu bahwa kendaraannya itu dipasangin GPS gitu. Bahkan ada kemungkinan besar mungkin handphonenya pun dipasangin GPS tracker, begitulah, saya kurang paham gitu. Oke. Nah, ini pada keluar gitu, Pak. Jadi maksud saya sih nggak ke arah sininya, Pak ya. Apakah seperti itu gitu Mas ya, bagus atau enggak? Kemudian Dari siapa? sisi etisnya, Sisi etis. sisi etikanya gitu ya, Oke. dalam kita berkomunikasi dengan staf karyawan kita. Oke. Apakah itu sesuai dengan dengan etika, itu pertama. Terus kedua, andai pun kita menerapkan seperti itu, apakah baik jika kita sampaikan di depan gitu, Pak? Ya, setuju. Kalau saya jawabannya, yang pertama adalah proses rekrutmen. Kita ambil ujungnya dulu nih. Ini proses rekrutmen yang sebetulnya nggak pas, ya. Proses rekrutmen yang nggak pas karena di situ mungkin kita merekrut orang-orang yang tidak jujur. Otomatis apa? Sebetulnya kita tidak punya ukuran dalam menilai pada saat kita rekrutmen. Ukuran-ukuran di rekrutmen itu apa aja sih? Tentunya yang pertama adalah, kalau saya selain skill, yang pertama justru malah attitude duluan, ya. Karena skill bisa dibentuk, attitude tidak mudah, bukan nggak bisa ya, tidak mudah untuk dibentuk. Ya, pertama itu dulu. Yang kedua, kalau ini, jadi bukan masalah etika nggak etika, ya. Pertama ujungnya dulu nih, ya. Ujungnya dulu mungkin kita salah cara merekrut orang sehingga kita dapat orang-orang yang seperti itu, ya. Yang kedua, ngomong etika, saya akan ngomong balik aja nih, itu kan inventaris kantor, mobilnya kendaraan-kendaraan kantor. Kalau dia tidak mau seperti itu, atau dia menyalahgunakan kendaraan kantor, yang tidak beretika siapa? Ya, balik ya. Terus yang terakhir tadi apa? Iya, maksudnya kalaupun kita mau pasang GPS tracker gitu, Ya. apakah kita kasih tahu di awal, apa nggak usah gitu? Sebaiknya kalau saya bilang kasih tahu di awal, pada saat rekrutmen. Teman-teman nonton film Ben Affleck apa? Yang film apa? Yang tentang rekrutmen? Waktu itu, oke, saya ada boiler room, ya, boiler room. Jadi ada proses yang dulu, ya, orang tuh sudah dibuat minder duluan. Terus ini nggak seperti ini, nggak seperti ini, silakan keluar. Udah digituin dulu, ya. Ini proses dari apa? Dari rekrutmennya dulu. Jawaban saya seperti itu, Pak. Oke. Ya, makasih Mas Daniel. Yuk, lanjut. Depan, Pak Is. Saya sedikit curhat, Pak ya. Curhatnya jangan sama saya, Mas. Di sini kan ditentukan target
Jadi kita itu kalau membuat bisnis itu harus membuat target omset gitu. Ya. Nah, saya itu ada ketakutan membuat target tiap tahunnya. Karena dulu waktu saya bangun usaha yang pertama, itu saya sering membuat target, tapi tidak ada berhasil gitu. Nah, Nah. penyebabnya tidak berhasil. Berhasilnya sudah saya lakukan sesuai dengan apa yang mungkin misalnya saya pengennya nanti ini dan saya membuat aturan yang jelas, job desk-nya jelas, dan apa itu hal-hal yang harus dilakukan itu semua jelas gitu. Nah di saat saya membangun 1 tahun ini, jadi membangun usaha yang tadi buat istri tadi, jadi saya tidak ada target. Yang pertama, Mau nambah istri nggak, Mas? Ada yang mau? jadi saya tidak membuat target, malah melebihi target itu. Jadi awalnya penjualan itu Oke, Mas, sebentar. Sebelum itu saya nanya, bagaimana Mas tahu Mas melebihi target kalau Mas tidak pernah menentukan target? enggak, dulunya saya kan sebelumnya kan jualan jilbab. Itu selama 2,5 tahun itu hasilnya ya apa itu tiba-tiba bisa digantikan dengan hanya 2 bulan jualan yang sekarang gitu. Jadi selama itu apa itu selama usaha yang awal itu hasilnya selama 2,5 tahun itu tiba-tiba untungnya bisa dikalahkan hanya dengan 2 bulan gitu. Ya. Nah itu. Terus saya tidak pernah memberikan target ke karyawan saya ini. Setiap bulan itu penghasilannya itu naiknya 100 kali lipat. Habis itu bulan depan belum naik lagi. Nah ini nggak ada apa-apain kok naik terus gitu. 1 tahun saya hitung sekitar kenaikannya dari awal itu berdiri itu sekitar 1.200% dari kenaikan itu. Oke. Saya sekarang ini itu takut membuat target. Kalau membuat target takutnya nanti seperti dulu lagi gitu. Oke. Nah, itu untuk menghilangkan rasa takut untuk tidak lagi gagal seperti dulu itu gimana ya gitu. Ya. Satu jawaban saya pola. Oh, Ya. Apa yang Mas lakukan dulu sama yang dilakukan sekarang itu berbeda. Saya yakin pasti berbeda. Ya, yang dulu belum punya skill sekarang sudah punya skill. Ya, yang dulu melakukan 10 tindakan sekarang melakukan 20 tindakan. Misalnya seperti itu. Saya yakin di sini ada yang namanya pola sukses dan ada yang namanya pola gagal. Yang dulu belum belajar, kalau seperti ini nggak bisa karena sudah kejadian, belajar dan tidak mengulangi pola. Ya, itu satu. Yang kedua, grafik Mas, startup seperti ini. Terus nanti dia turun. Mungkin 1.200%-nya tuh di sini nih. udah ada, Ya. udah ada lihat. Ups, sorry. Kirain. Pantesan kok pada nunjuk-nunjuk kok. Oke. Ya. Yang pertama adalah pola tadi. Ya, ya. Yang kedua ini nih. Yang namanya grafik, orang memulai bisnis biasanya seperti ini. Oh, Ya. ya. Kalau dia grafiknya gini, itu langsung turun. Udah langsung biasanya turunnya yang tajam. Tapi biasanya orang memulai usaha, kalau dia benar-benar dia sudah punya pengalaman ataupun tidak, tapi dia membidik segmen yang tepat, itu grafiknya mesti naiknya tajam dulu. Baru nanti mulai turun. Ya. Itu biasa Pak itu. Oh, biasa ya. Nah, Oh, itu ya. biasa seperti itu. Nah, jadi yang mungkin Mas target tadi itu perusahaannya sudah berjalan, sudah mulai seperti ini, ya, ada di tahapan ini, tapi dikasih target. Sementara langkah yang dilakukan masih sama. Padahal kalau kita sudah mulai melandai, ya, ini sudah mulai melandai seperti ini, itu harus di sini, di titik ini kita sudah mulai sadar, kita sudah mulai inovasi, ngeluarin produk baru, sehingga ini naik lagi, ya, naik lagi, set, ya, ke sini. Misalnya sekarang ya, ini kan tidak ada aturan sama sekali. Misalnya saya membuat peraturan macam-macam dan semacamnya, apakah nanti itu membuat karyawan itu kaget itu?
Nggak apa-apa, biarin aja. Kakek. Oh biarkan aja. Oh, Iya. Lah kalau nggak ada aturannya gimana dong? Lah, memang belum pernah ada peraturan selama ini. Sebetulnya sudah ada aturannya, cuman belum tertulis, Mas. Oh gitu. Ya, Iya. Ya. Yang sudah terjadi dan pola yang baik tinggal dituliskan. Ya. Ini yang jadi masalah. Ya, Nggih. oke, cukup. Terima kasih banyak. Ya. Sama-sama. Oke. Tes, maaf tadi agak mundur lagi. Rasanya yang sebelumnya yang mengenai manajer minta karyawan tadi ya Om. Ya. Yang manajer minta karyawan tadi itu mau ini apa namanya minta pendapat saja. Ya. Outlet saya yang nomor 3 kemarin itu penjualannya setengah kali yang nomor 2. Apa? Omset outlet nomor 3 itu setengahnya nomor 2. Oke. Gitu ya. Terus karyawan di outlet nomor 2 itu 8. Ya. Yang nomor 3 itu 7. Oke. Nah, saya membandingkannya adalah omset dibagi rata-rata dibagi karyawan sehingga beban kerja per karyawan itu berapa. Oke. Nah, kemudian dari 7 itu karena harus standarnya menurut hitungan kan harusnya 4 gitu ya. Ya. Harusnya 4 karena setengahnya. Nah, saya coba karena berdasar pembuatan jadwal kerja, jadwal libur, rolling dan lain-lain itu Oke. harusnya kan bisa. Langsung saya jawab ya. Pertanyaan saya jawab dengan pertanyaan. Ya. Bapak sudah punya standar pemilihan lokasi belum? Jadi jangan nyalain karyawan dulu. Belum sih. Ya sudah. Artinya nggak punya, tidak mengukur gitu loh, ya. Ukur apakah ini saya buka di sini tepat atau enggak? Segmennya ada enggak? Orang yang mau belanja ada enggak? Oh, kalau seperti itu sudah Om. Hah? Kalau seperti itu cuma gede kecilnya outlet. Kalau yang Lo ya termasuk dong. Lokasi itu termasuk di kapasitas penjualannya. ya kapasitas shiftnya itu memang beda. Nah, ya. Jadi tidak bisa membandingkan apple to apple kalau udah seperti itu. Oke? Oh. Jawaban saya itu ya. Saya lanjut materi dulu ya. Kenapa? Ada bisik-bisik apa? Pak, cara nentuin lokasi yang bagus itu gimana? Kenapa? Cara nentuin lokasi yang bagus Semuanya bagaimana? sudah dibahas ya di 7 formula BLL. Belum, Pak. Belum. 7 formula BLL kan ada lokasi ya? Oh, di reprofiling. Sudah belum? Oh, sudah. Itu enggak dibahas di sini, ya, Mas. Kalau saya bahas di sini panjang nanti, ya. Itu di reprofiling, ya. Pada intinya Indomaret itu buka nggak sembarangan, ya. Indomaret bahkan ada yang dalam satu jalan yang berdekatan radius 100 meter ada 3 Indomaret, ada itu bukanya nggak sembarangan, diukur, ya. Satu populasi, yang kedua pendapatan, macam-macam faktornya, ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman lihat ya, ini contoh saya menggambarkan bagaimana kita membuat sistem. Kira-kira orang-orang yang ini, ya, kalau andai kata ada nanti setelah mereka menyelesaikan tugasnya, setelah acara ini narik pesawat ini selesai, yang dikasih reward, yang dikasih minum duluan yang mana? Hah? Ya, yang narik ini kan? Ya, kalau yang ini kira-kira mau minta minum duluan. Ya, ini saya menggambarkan dengan sederhana. Kalau kita mau melihat reward, ya, mau memberikan reward itu seperti ini aja.
gambarannya seperti ini. Orang yang kerja buat kita ya kita kasih lebih, enggak, silahkan. Ya, bukannya kejem, ya, bukan kejem, tapi itu akan jadi virus. Kita menciptakan sistem yang justru malah unproduktif, ya, kontraproduktif. Itu aja. Ini yang tadi pernah saya bicarakan, tapi kayaknya oke deh, bahas saja. Nah, teman-teman itu hanya sebagai business owner hanya menentukan target order management, ya. Kemudian, ya, turun ke bawah ke manajemen. Nah, disinilah mereka membuat perencanaan. Kita cukup, oke, aku mau targetnya naik 2 kali lipat di tahun ini, ya. Strategic planningnya apa? Itu yang mikirin anak buah kita, bukan kita terus, ya. Kita nggak nyuapin terus, mereka yang mikir, ya, mereka yang mikir. Kemudian ke bawah lagi baru dibuat action plan, ya. Action plan ini biasanya nanti akan di breakdown lagi menjadi daily activity, ya. Makan gajah diapain? Potong-potong dibuat stick, ya. Ya. Oke. Marketing dan sales. Nah, ini contoh marketing dan sales. KPI-nya salah satunya adalah akuisisi pelanggan baru, kemudian trennya, kepuasan pelanggan, ya, database customer, database-nya nambah nggak database customer? Tentunya database customer ini database yang berkualitas, ya. Kemudian piutang, berapa banyak penjualan piutang, berapa banyak penjualan yang cash, ya. Lanjut, profitabilitas, ya. Yang terakhir, produktivitas dari tenaga penjual kita. Sehari bisa melayani berapa chattingan online masuk, berapa orang yang kita layani, ya. Sudah? Lanjut. Yang kedua, di bagian keuangan, ya. Keuangan, pelaporan dan administrasi tidak boleh telat, misalnya seperti itu, ya. Kemudian laporan pajak dan setoran, ya, jangan pernah telat daripada didatangin petugas pajak, pusing, ya, terbongkar, ya. Terus yang ketiga, pendanaan, ya, kita mau meluaskan, meningkatkan kapasitas, butuh budgeting ini yang harus dikalkulasi, ya, dibuat. Nah, itu bagian keuangan yang harus mikir, ya. Jadi tadi dari order management itu kan terintegrasi semuanya, terintegrasi, ya, semuanya terintegrasi. Kemudian payment, utang piutang. Nah, untuk produksi manufaktur biasanya kita ukur cycle time, ya. Teman-teman tahu untuk membuat satu sepeda motor di Bapak bekas Astra mana, Pak? Apa? Astra apa? Astra Honda Motor. Astra Honda Motor, AHM.
Indonesia. Lanjut, terus, pripun Gus? Saya itu sampai sekarang masih bingung untuk bikin KPI-nya untuk HRD-nya. Kira-kira HRD itu yang dinilai apanya gitu loh KPI-nya? HRD, Iya. menilai HRD, salah satunya adalah trainingnya. Dia menciptakan training-training. Satu, rekrutmen, ya. Proses HRD yang ada di HRD adalah rekrutmen. Iya. Rekrutmennya ini dia sudah tepat atau belum? Dinilai dengan apa? Turnover karyawan. Yang kedua, training. Kita mentraining orang, ya, baik dari attitude-nya, baik dari skill-nya, ya. Apakah output-nya ini bagus atau enggak? Ini kita nilai. Itu kan kualitatif dong itu. Makanya diindeks tadi, dibuat indeksnya. Oke. Dibuat indeksnya. Supaya kita bisa menilai perilaku itu 0 sampai misalnya 0 sampai 10 kita kasih nilai minimal ada di angka 7. Nah, begitu ini kita nilai secara umum di angka 8, rata-rata 8. Jadi kejujurannya oke. Kejujurannya 10 dari dapat semuanya dia selalu jujur. Terus attitude-nya, disiplinnya, setiap hari nggak pernah telat. Ini contoh, ya. Ini kan berarti ada indeksnya, ya. Dari situlah nanti kita melihat bahwa attitude orang ini 8, misalnya seperti itu. Targetnya ke HRD. Jadi berikutnya ada masalah lagi jadinya. Ya, apa itu? Setelah dapat seperti itu, untuk misalnya, aduh jadi bingung ngomongnya ya. Apa itu? Untuk meningkatkan kinerjanya misalnya gitu. Apa ya ukurannya lagi gitu. Misalnya gini, timnya kan tidak terlalu besar. Jadi kemungkinan turnover juga tidak sesering mungkin. Paling HRD di tempat saya itu minta suruh untuk kalau ada masalah tak suruh marahin orang gitu. Kalau ada masalah ya tak suruh dia yang mecat, dia yang apa gitu. Iya, pakai filmnya Moneyball loh. Ya, itu. Jadi karena kerjaannya seperti itu kadang-kadang, atau saya bukan owner mungkin jadinya masih manajer apa-apa di situ itu. Jadi terlalu dekat dengan HRD-nya, jadi susah nilainya kali ya. Tugas dia apa sih, Mas? Pertama ya seperti tadi rekrutmen, melakukan training gitu. Kalau kita ngomong rekrutmen, ada ukuran yang lain. Contoh, saya butuh orang, berapa lama dia mampu merekrut seseorang? Oke. Ya, ini contoh rekrutmen, ya. Ini kita ukur sebagai target dia. Terus tugas yang lainnya apa? Kalau ada ya melatih training ya. Training habis itu kalau kita sudah mentraining orang diapain? Dinilai, betul. Lah, nilainya outputnya berapa ya? Punya target ya? Belum sih sebenarnya. Nah, itu. Iya. Nonton game Yai. Matur nuwun saya. Kacau. Oke. Sudah? Saya masuk ke materi berikutnya, basic SOP. Ya, lanjut deh. Oke, saya Iman dari Bekasi. Ya. Yang ingin saya tanyakan ini benar atau salah yang sudah saya lakukan selama ini. Jadi saya itu untuk menilai karyawan itu biasanya 3 atau 2 bulan di akhir tahun. Lalu biasanya saya kan kasihkan beberapa form ke mereka, saya suruh isi mereka dari 1 sampai 10. Di situ poin-poin itu saya kejujuran, disiplin gitu lah. Dan nanti biasanya saya kasih poin 1 sampai 5. Nah, mereka di situ ada 2 kolom. Satu yang isi mereka, satu lagi yang isi dari kami, dari HRD atau dari yang di atas lah gitu. Nah, biasanya dari mereka nilai, dari situ mereka bisa nilai diri mereka sendiri. Nah, dari lalu kita sinkronkan dengan kita yang di atas ini.
cocok nggak dengan yang dia nilai atau tidak. Nah, dari hasilnya itu biasanya nanti ada tuh keluar poin-poinnya sudah dia isi jujur atau tidak yang sudah selama ini dilakukan. Biasanya itu kami nilai biasanya dari pertama absen, yang kedua tanggung jawab, kejujuran, disiplin. Di antara itu yang poin-poin terpenting. Nah, itu biasanya kami menentukan untuk nilai bonus sama nilai kenaikan gaji di tahun depan. Ya, betul. Lalu biasanya kami bagi jadi 5 poin. Biasanya itu penilaiannya dari A, B, C, D sampai E. Ya. Nah, yang sudah kami lakukan selama ini, ya contoh misalnya 15%, D 10% atau 8%. Nah, biasanya dari situ kami nilai untuk kinerja tahun depannya. Yang terparah ini, kalau misalnya ada karyawan yang nilainya E, sama sekali bonus. Oke. Nah, biasanya dari situ dampaknya si karyawan tersebut merasa down. Mungkin dia nanti keluar, resign, atau dia kinerjanya jadi jelek di tahun berikutnya. Oke. Nah, biasanya kami setelah itu sebelum kami memberikan bonus, biasanya kami panggil dulu mereka. Kami panggil, kami kasih pengertian dulu. Ini loh hasil yang sudah kamu isi, ini yang sudah kami nilai. Jadi kami kasih pengertian dulu ke mereka, biar mereka juga tahu, oh ini loh nanti yang akan didapat bonusnya seperti ini. Lanjut. Nah, langkah seperti ini benar atau tidak? Betul. Betul. Sudah betul. Oke, terima kasih. Itu langkah-langkah yang umum yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar juga seperti itu. Benar. Sudah betul. Lalu biasanya kalau untuk target, nah biasanya sebelum kami berikan bonus ke mereka, biasanya kami ada meeting untuk akhir tahun untuk target tahun depan. Nah, masing-masing orang ini biasanya kami berikan tanggung jawab apa yang akan mereka berikan kepada kami untuk target tahun depan. Biasanya kami naikkan 10 atau 20%, biasanya sampai jauh-jauh banget sih untuk target ke depannya. Nah, biasanya dari situ ada 1 bulan atau 2 bulan yang pasti biasa omset menurun. Nah, di situ biasa juga kami untuk diskusikan gimana saat bulan-bulan tertentu yang di saat itu kita bisa stabilkan seperti itu. Nah, cuman yang masih kami bilang ini kadang-kadang si karyawan ini kadang-kadang tuh susah untuk memprediksi nih dia masih bisa bertahan di tahun depan ataukah dia masih bisa naik nggak kinerjanya seperti itu. Pasti kami nilai pertama dari absen dulu, karena setiap orang yang datang itu ini atau tidak kerjanya itu dari absen. Dia kalau buat terlambat pasti itu ya udah pasti niat untuk kerjanya berkurang, biasa seperti itu. Kaitannya adalah dengan, boleh iPad? Ya. Oke. Nah, ada orang-orang yang ya dia itu kalau kita melihat nih ya, ada di sini motivasi ya. Kemudian yang di sininya, sebentar, blank. Mau nulis apa blank? Kosangki, saya bisa minta tolong dibantu blank saya. Kosangki. Nah, sip. Oke, kita ngomong motivasi, ya. Kita ngomong motivasi. Ada orang-orang yang tidak punya motivasi, ya, atau motivasinya rendah, ya. Orang-orang yang motivasinya rendah, kemudian lanjut. Aplaus dulu buat Coach Anggi, ya. Motivasi dan skill. Ya, orang-orang yang skillnya rendah, motivasinya rendah, diapain kira-kira? Jangan dimusnahkan dulu. Direction. Nah, oke, ya. Kemudian orang-orang yang
motivasinya tinggi, tapi skillnya rendah, diapain? Bagaimana dengan orang-orang yang motivasinya rendah, tapi skillnya tinggi? Hah? Ya dimotivasi. Nah, ada orang-orang yang skillnya tinggi, motivasinya tinggi. Apa yang kita lakukan? Ini yang disebut dengan coaching. Ya, orang-orang yang punya motivasi tinggi dan skillnya juga tinggi. Coaching. Nah, tadi Pak menjawab tadi, ya, orang itu ada di mana? Ada di sini, di sini, di sini, atau di sini? Ke dia. Oke, terjawab? Oke. Lanjut kita masuk ke SOP, basic SOP. Hah? Satu lagi boleh? Ya deh, boleh deh. Lanjut, yuk. Jadi di tempat saya itu KPI dibuat tiap bulan. Memang kita membuat KPI di tergantung KPI-nya KPI apa, Mas? kayak sales, number of leads, kemudian jumlah penjualan kalau sales conversion rate, kemudian number of customer, kemudian ya. Sorry, sebentar Mas. Oh sudah keluar tapi kok di sini saya nggak ini ya. Sebentar Mas, sebentar. Sudah extend. Bentar ya Mas ya. Yuk, lanjut. Dulu awalnya kita membangun sistem seperti itu, harapannya kita cepat antisipasi kalau terjadi sesuatu dengan bisnis kita. Jadi kita bisa memprediksi tiap bulan kita growth atau kita turun, kita mencapai target atau nggak mencapai target. Di awal, Pak, rekrut kita sudah kasih dia targetnya apa? Kalau seorang sales tentunya targetnya apa? Penjualan. Ya penjualan. Ya, setiap orang yang kita rekrut dia punya fungsi, dia punya target, dia punya goals, ya, yang itu sifatnya bulanan, ada yang sifatnya 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang tahunan, ya. Ini target, kita ngomong target ya, bukan ngomong penilaian. Bedakan antara target dengan penilaian. Hasilnya itulah yang kita nilai, apakah sesuai dengan target atau enggak. KPI juga kan ya? KPI dong. Berarti bulanan nggak masalah ya? Nggak masalah. Berikutnya kemarin itu ada masalah, tim kita nggak besar, kita hanya 7 orang. Kemudian walaupun kita sudah punya struktur organisasi kan, kalau tim kecil itu biasanya kan masih kita minta mereka saling backup. Kemudian kita dulu berpikiran bahwa seperti yang tadi kalau narik kapal itu ada orang-orang tertentu yang kita anggap misalnya kayak di penjualan itu berarti kan yang kontribusi paling besar adalah sales ya atau marketing di depan. Kemudian karena kita juga kaitkan dengan insentif, orang-orang yang di operation itu merasa iri hati. Wah kamu, karena kalau timnya kecil itu kan mereka udah buka-buka semua masalah gaji ya. Jadi mereka walaupun udah kita kasih slip gaji atau ini mereka masih ya tukar-tukaran lah. Mereka udah saling intip gitu. Kemudian ketika pertanyaan, kalau dalam tim kecil itu idealnya ada perbedaan nggak untuk komisi gitu. Mereka kan berpikir begini, sales yang terjadi itu kan karena kita sama-sama gitu. Kenapa kok ada perbedaan sales lebih tinggi misalnya kayak itu? Saya menerapkan 2 sistem, Pak.
kalau seperti itu. Ya, ada yang dia jualan langsung berarti itu hasilnya dia, ada yang dia jualan tim. Jadi ada komisi ke personal, jadi komisi individu dan ada komisi untuk tim. Saya bagi jadi itu. Lah, komisi personal itu berapa, komisi individu berapa, itu monggo silakan. Nanti ada yang namanya paling kalau nggak kerja tapi kok dia dapat komisi, nanti yang terjadi apa? Kira-kira orang itu yang akan nanti dikucilkan dengan timnya, dari timnya. Jadi nggak usah khawatir tentang itu, Pak. Ya. Jadi ini sebaiknya dibuat dua klasifikasi ya. Grup apa? Target grup dan target individu. Ya. Nah biasanya teman-teman hanya punya targetnya ada target total, tidak pernah mendetailkan target individu dan target tim. Oke, lanjut ya. Basic SOP. Selalu begin with the end in mind. SOP itu ditujukan untuk menjaga konsistensi, ya teman-teman. Konsistensi, kemudian bisa pelacakan. Terus untuk perbaikan, kemudian SOP selalu ditujukan untuk membuat solusi, ya. Oke. Contoh SOP adalah, nggak keluar gambarnya. Nah, ini loh contoh SOP, ya. Contoh SOP yang sederhana. Apakah SOP hanya ini? Enggak. Apakah SOP hanya produksi? Enggak. Bagian punya SOP, bisa. Ya, ini contoh SOP. Ya. Mewakili visual proses, kemudian ada deskripsinya, langkah-langkahnya. Ini contoh SOP yang sederhana. Ya. Nah, ini adalah tujuannya. Ya. Tujuannya dari yang proses ini menghasilkan ini. Ini tujuan. Paham teman-teman? Ya? Atau lapar melihat gambar ini? Ya? Nah, ini adalah standarisasi. Ya. Di sini ada informasi nilai gizi. Itu adalah standar pengecekan kualitas. Ya, target dari kualitas outputnya adalah seperti ini. Sementara di sini komposisi apa berarti? Bahan input yang masuk, ya. Output, standar input. Lanjut. Ini contoh, saya ngasih contoh sebuah SOP, pembeli datang, masuk, ya, kemudian kita nyambut pembeli, berinteraksi dengan pembeli, ada sampai 3 opsi, ya. Kalau mau ini online, mau ini offline, itu biasanya sama, ya. Jangan berikan pilihan terlalu banyak, ya. Kemudian pembeli tertarik ini, kita demo produk, ya. Pembayaran transaksi, terus ada pelaporan dan dokumentasi. Simple, ya. SOP jangan dibayangkan ini harus seperti ini, flowchartnya gini. Oh, itu salah tuh tanda flowchartnya, ya. Itu kan harusnya itu proses. Kalau proses itu seperti ini, ya. Gak usah dipusingin tentang itu, karena nanti ada sesinya di Coach Angki nanti, ya. Lah, contoh penjualan online ini, peminat datang, interaksi, cek stok barang, ada enggak, kemudian memberikan 2-3 opsi, ya, 2-3 opsi, sudah ada, langsung di closing, invoicing, pembayaran, pengiriman, penerimaan, dan laporan. Simple, ya, ini simple, ya.
Nah, kalau proses penjualan yang tidak langsung melalui pesanan, ya, kira-kira siklusnya, ya, dari penjualan kemudian masuk ke order produksi, masuk ke pengadaan bahan, kalau memang bahannya belum ada, ya. Kemudian ada penerimaan barang. Nah, di proses penerimaan barang ini adalah penerimaan bahan, kemudian diproses ke produksi, ya, masuk ke pengiriman barang, ya, selesai, dikirimkan barangnya, masuk ke laporan keuangan, masuk ke invoicing, tagihan, ya. Biasanya ada orang-orang yang melakukan tagihannya di sini, sales yang melakukan tagihan, dititipkan. Oke, ini contoh-contoh siklus penjualan, ya, yang tidak langsung. Yuk, mari kita lihat polanya. Ya, ada pola di situ. Dari contoh-contoh itu, polanya adalah ada 5 tahapan pembuatan SOP. Yang pertama, membuat daftar aktivitasnya dulu. Kita punya satu aktivitas produksi, aktivitasnya apa aja sih? Aktivitas penjualan, aktivitasnya apa aja? Baru kemudian diurutkan prosesnya. Pembuatan SOP sesederhana itu. Jadi jangan mikir yang angel-angel, ya, mikirnya gampang-gampang. Kemudian dibuat uraian aktivitas tadi, direbus, airnya mendidih sampai mendidih, baru dimasukin apa? Mie-nya dimasukin, ya, bumbunya dimasukin, ya, ada uraiannya, uraian aktivitas. Kemudian ada persetujuan, ya, kapan SOP itu diterapkan, diimplementasikan. Yang terakhir, direview secara periodik, di maintenance. Oke, Coach Anggi ada yang mau ditambahin nggak di sini? Oh, nanti ya, nanti di sesinya Coach Anggi disampaikan tentang ini, tentang ISO untuk UKM. Nah, isi di dalam SOP sendiri, kita cepat aja kalau yang ini, karena gampang kok. Saya nggak mau teman-teman membuat teman-teman rumit mikirin SOP, karena sebetulnya SOP itu gampang, ya. Nah, isi dari SOP adalah, yang pertama adalah outputnya, output yang diinginkan. Itu disitulah kita membuat standar quality check, quality control, ya. Yang kedua, proses yang dilewati, itu urutannya. Urutan proses, ya, urutan prosesnya. Nah, itu ada waktu prosesnya. Jadi urutan prosesnya, ini di roti ini dipanggang, masuk ke oven selama sekian menit, nanti dikeluarkan, ya, nanti dimasukkan, mungkin ada bahan tambahan, masukin lagi, dipanggang lagi, diproses sekian menit, bisa jadi seperti itu, ya. Nah, urutan, ya. Kemudian input yang dibutuhkan, nah, input yang dibutuhkan juga harus punya standar kualitas, ya. Di perusahaan-perusahaan besar selalu ada yang namanya tidak menerima barang reject, ya, di Astra nih, tidak menerima barang reject, tidak memproses barang reject, dan tidak menghasilkan barang reject. Betul gitu Pak Yan, ya, di Astra seperti itu ya, tahu ya. Oke. Kemudian ada dokumen, ya, dokumentasi sekali lagi seperti tadi yang di awal di sesi kita pagi tadi, adalah supaya mudah dilacak. Kemudian ada area responsibility yang jelas. Setiap rumah itu ada pagernya, ada areanya, ada serah terimanya. Kemudian itu bentuk SOP-nya, ya, bentuk SOP-nya apakah nanti tulisan atau bisa juga dengan kita pakai audio visual. Jadi SOP teman-teman tidak perlu hanya, ya, kalau
andai kata dibutuhkan atau bisa dimudahkan dengan audiovisual, kenapa enggak? Contohnya tadi untuk mentraining karyawan, penjualan itu seperti ini loh. Kita kalau melayani customer itu seperti ini. Nah, ini ada standarnya, ya, ada SOP-nya. Ini contoh-contoh standar yang lama. Kalau yang saya tahu waktu tahun 2003 atau 2005 sudah tidak lagi jadi acuan, ya. Flow proses atau flow chart harus seperti ini untuk ini. Tapi masih ada orang-orang yang memakai bentuk-bentuk ini, flow chartnya, ya. Yang pertama contohnya ini, startnya seperti ini, kemudian proses stepnya seperti ini. Nah, decision itu biasanya kotak, ketupat, belah ketupat, ya. Kemudian proses yang lainnya, proses lagi. Ini sambungan, nyambung ke sini, ya. Ini nyambung ke sini. Jadi prosesnya sudah dipermudah. Kalau yang tadi, ya, standar proses itu ini nih, prosesnya kotak. Ada juga proses yang ini dijalankan dengan menggunakan teknologi, ya. Proses di dalam proses internal biasanya pakai bentuk ini bentuk jajaran genjang, ya. Udah lupa, maklum. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Nah, saya ngasih satu contoh di purchasing, bagian purchasing misalnya seperti ini, ya. Nah, ini kan jelaskan permintaan, ada permintaan barang, kemudian apakah ini barang ini sudah pernah diorder atau belum, rutin atau tidak, ya. Kalau ya, penawaran dan negosiasi, dia masuk ke sini PO, ya. Kalau tidak deal berarti dia naik ke prosedur barang baru. Ini contoh, ya teman-teman, ini contoh, ya, contoh membuat sebuah SOP yang sederhana. Saya pakai ini, pakai yang kotak-kotak gini aja, paling hanya ini loh, hanya yang belah ketupat ini untuk suatu proses decision, udah itu tok, biar sederhana. Nah, ini dokumen. Kalau tadi dokumen misalnya dari sales, ada pembelian, laporan dokumennya kemana aja nih? Kita harus tahu. Kemudian kalau forecast, itu kemana aja yang harus punya dokumen ini, dokumen forecast. Kalau tadi penjualan, berarti ada cash atau piutang, masuknya ke accounting, ya, masuknya juga ke ini, gudang, laporan, ya. Contoh yang sederhana dalam mendistribusikan dokumen. Nah, kontrasnya aja, ya, kontrasnya aja. Yang sini bagus, yang sana jelek. Nah, ini contoh form yang biasa digunakan untuk membuat SOP. Form standarnya seperti ini, ya. Ada halaman, ya. Pertama ini nanti ada tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab, definisi. Ini kalau teman-teman mau membuat sebuah SOP yang berstandar yang nanti bisa disertifikasi ISO, ya. Nah, kemudian yang paling terakhir, nah ini, pokoknya
ada 3 komponen biasanya, ya. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah komponen halaman judul, ya, dokumen history, ya. Kemudian di sini ada keterangan-keterangannya, tujuan dari dokumen ini apa, tujuan dari SOP ini apa. Yang ketiga adalah isi dari prosedurnya sendiri. Nah, isinya hanya 3 kolom yang paling sederhana, ya. Ini aktivitas, di sini biasanya berisi tentang dokumentasi, ya. Yang di sini adalah uraian pekerjaan, keterangannya. Ya. Nah, ini contoh. Saya ambil contoh proses yang lainnya, ya. Di tempat-tempat yang lain yang umum, SOP juga bisa dibuat seperti ini. Jadi teman-teman membuat SOP itu tergantung kebutuhan, ya, bukan harus ikut standar satu lembaga, tidak. Tergantung teman-teman. Teman-teman apakah sudah butuh untuk sertifikasi ISO atau belum. Biasanya sertifikasi ISO ini untuk perusahaan-perusahaan yang sudah lebih mapan atau membidik pasar yang di luar, ya. Ini contoh-contoh, ya. Contoh lagi, ini membuat tempe, ya. Bayinya diapakan. Ini kan contoh. Nah, kenapa saya kasih contoh seperti ini? Teman-teman supaya tahu. Teman-teman melihat, ini ada komponen, ya. Ini tujuan membuat tempe. Ini apa? Visualnya. Kita visualisasikan. Kemudian ada juga keterangan di bawahnya. Keterangan proses. Ya. Jadi, jangan membuat rumit diri sendiri. SOP itu gampang. Ya. SOP itu mudah. Ya. Nah, ini kayaknya saya slide terakhir nih. Oke, contoh. Yuk, kalau ada komplain, ya, komplain kita buat prosedur nih, ya, kita buat prosedur, contoh prosedur. Komplain harus menulis buku tamu. Habis itu dia harus mendaftar, ambil nomor antrian. Kemudian menunggu dengan sabar, ya, siapkan mental, ya. Terus yang keempat, menyampaikan dengan sopan. Jadi kalau orang komplain harus menyampaikan dengan sopan, ya. Nah, kita buat prosedurnya, ya. Nah, kalau nggak sopan, apa? Nggak kita terima, ya. Ya. Terus laporan diinput oleh petugas, kemudian harap mencatat. Nah, nomor aduan. Kita mengadukan itu, kalau kita pas lagi mengadukan sesuatu, nah ini saya sampai buang 2 operator, saya buang kartunya, ya, di depan di meja customer service. Mbak, saya nggak mau pakai lagi. Sadis seperti itu, ya. Karena tidak pernah ada standar. Ini sampai kapan nih Mbak komplain saya, ya? Bapak tunggu aja. Berapa lama tunggunya? Mateng kan kalau udah kayak gitu. Lama. 14 hari. Kalau 14 hari tidak solve gimana? Bapak lapor lagi. Ya, menunggu pemberitahuan lebih lanjut, ya. Terus banyak-banyak doa kalau kita komplain, ya. Banyak-banyak doa. Nah, tidak ada jawaban dan solusi, ya. Kalau nggak ada jawaban dan solusi, ulangi dari nomor 1. Ya, ini contoh aja, ya, teman-teman refresh aja. Membuat suatu prosedur itu sangat mudah. SOP itu mudah, bukan SOP itu yang menjelimet, enggak. Ya, gampang banget. Nah, toolsnya adalah, ya, kadang kita butuh contoh pengisian dokumen, ya. Kalau siapa yang SIM-nya nggak nembak? Kalau SIM-nya nggak nembak berarti ngisi, ya, ngisi formnya, ya. Itu kan nanti ada contohnya. Makanya saya nanya siapa yang SIM-nya nggak nembak. Kalau SIM-nya nembak biasanya diisiin sama calonnya, ya.
Polisi yang ngisi. Bukan saya yang ngomong loh ya. Saya ngomong tadi calo ya. Calonnya siapa nggak tahu. Ya. Contoh juga tools yang bisa kita gunakan adalah foto, kemudian video, ya, video prosesnya. Cara goreng yang benar seperti ini loh. Ini tools-tools yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah SOP. Jadi SOP tidak pernah kaku, SOP tidak sulit. Oke. Nah, konsistensi produk membuat pelanggan itu loyal. Itu. Kita konsisten, itu konsumen akan lebih loyal. Oke, materi saya habis. Yuk, pertanyaan. Jawab. Waktunya juga habis. Loh, kok pas? Ya. Beneran nggak ada yang nanya? Hah? Nanti di luar saya masih dikejar-kejar. Boleh, silahkan kejar. Ya. Selama saya bisa nanya, selama saya bisa jawab, saya akan jawab. Ya. Kalau nggak bisa jawab, tolong jangan dipukul. Oke, cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi besok.